أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dalam beberapa ayat digandengkan ibadah kepada Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tidak berbuat syirik kepadanya, digandengkan dengan berbakti kepada orang tua. Dan ini sangat penting. Orang ketika dia mentauhidkan Allah, seorang mukmin, perhatikan berbakti kepada orang tua. Yang ini banyak dilalaikan oleh sebagian kita kaum muslimin. Padahal Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Orang itu walaupun dia bertauhid, walaupun dia beribadah rajin, walaupun dia rajin sedekah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan marah dan murka kepadanya. Karena keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah wajibkan, tetapkan agar kalian itu tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap kedua orang tua wajib kalian berbuat baik. Digandengkan pentingnya berbakti ini. Oleh karena itu orang kalau dia tidak berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan selamat hidup, karena dia mendatangkan kemurkaan Allah bagi dirinya. Di sini beliau mewasiatkan, disebutkan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia dengan kedua orang tua mereka agar berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, ada sahabat yang datang hijrah dari negeri lain, dari negeri Yaman, ingin berhijrah ke Madinah dan ingin membela Rasulullah SAW. Ketika ditanya, apakah engkau memiliki orang tua, atau salah seorang dari mereka, ketika mereka mengatakan dia punya orang tua, Rasulullah katakan, fafihima fajahid, maka kepada kedua orang tuamu lah fajahid, maka engkau berjihad. Berjihadlah, berbakti kepada orang tua. Menunjukkan berbakti kepada orang tua itu tidak mudah. Menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Oleh karena itu seorang yang saleh, dan disebut beliau itu mukhadram, yang masuk dalam tabaqah tabi'in, yaitu Uwais Al-Qarni, hidup di zaman Nabi, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah beliau itu bertemu dengan Rasulullah SAW, dan tidak dimasukkan dalam golongan sahabat karena tidak pernah bertemu, walaupun dia beriman di zaman Nabi SAW masih hidup. Dan dia tidak bisa bertemu dengan Nabi dan berhijrah kepada Nabi, yang menghalangi dia karena dia ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Justru Rasulullah SAW memuliakan Uwais Al-Qarni sampai sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, mintalah doa kepada dia. Padahal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dua sahabat yang mulia, yang paling mulia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Diperintahkan, dipesankan oleh Nabi SAW untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni sebagai pemuliaan tentang kebaktian dia kepada kedua orang tua. Oleh karena itu orang kalau ingin mudah hidup, kalau ingin dimudahkan rezeki, maka hendaklah dia berbakti kepada orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua, selama itu sesuatu yang boleh, halal, berikan, dahulukan. Bahkan dahulukan dari istri kita. Ada sebagian kadang-kadang takut kepada istrinya untuk memberikan harta kepada orang tuanya. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu, dan otomatis juga ibumu. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat,
"Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala ummuka, qala thumma man, qala thumma abuk. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku temani, perlakukan dengan cara yang terbaik? Rasulullah jawab, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. 2 kali disebut. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang keempatnya baru dikatakan bapakmu. Jadi harta dan diri kita ini milik orang tua kita. Kalau dia minta, tidak ada hak kita untuk. Nah, jangan sampai kita takut sama istri. Dan para istri tidak boleh diikut campur tangan urusan suaminya tentang harta yang dia berikan kepada orang tuanya. Karena kalau kita ingin mudah di dalam keluarga, bahagia dalam rumah tangga, dan diberikan kemudahan rezeki, dan agar menjadi seorang istri yang baik yang dimuliakan oleh suami di dalam rumah tangga, bantulah suami Anda sebagai seorang istri berbakti kepada orang tua. Jangan sampai suami itu takut kepada Anda. Ini musibah besar. Ya, para suami itu ya kayaknya perlu diganti itu kalau takut kepada istrinya. Dan tidak boleh urusan rumah tangga itu diserahkan kepada istri. Yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu suami, laki-laki. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Hadis ini bukan merendahkan wanita, tidak. Tapi ini penegasan Nabi menempatkan masing-masing hamba Allah. Laki-laki di mana tempatnya, wanita di mana tempatnya. Makanya itu kalau ada keluarga, suami itu kalah takut sama istri, musibah itu keluarga. Dan kalau istri ingin bahagia di dalam rumah tangga, dia ingin jadi kepala rumah tangga, menakut-nakutin suami, jangan harap dia akan menjadi istri yang bahagia dalam rumah tangga. Jadi masing-masing harus tahu kedudukannya. Suami wajib memuliakan istrinya, menjadikan dia sebagai makhluk Allah yang dimuliakan. Tidak boleh disakiti, dia harus disayangi. Dan banyak hadis yang menunjukkan itu. Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istriku. Jadi orang itu walaupun rajin sholat, rajin sedekah, tapi dia jahat kepada istrinya, dia bukan laki-laki yang baik. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika ada sebagian orang yang memukul istrinya, Rasulullah mengatakan, ulaika laisu bi khiyarihim. Mereka ini bukan laki-laki yang baik, yaitu orang-orang yang suka memukul istri, menyakiti istri. Tapi para istri harus tahu porsi dia, kedudukan dia. Jangan pernah melarang suaminya untuk berbakti kepada orang tua. Justru dia harus bantu suaminya berbakti kepada orang tua. Dengan itu dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kebaktian kepada orang tua ini banyak dalil dari Quran dan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskannya.